Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan membahas tentang perjanjian kawin sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu dari kalian gitu ya, yang bertanya melalui chat WA. Pertanyaannya, saya mau tanya, apakah kalau perjanji pranikah itu harus didaftarkan di Dukcapil baru sah? Oke, jadi perjanjian kawin itu diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, Jungto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015 gitu ya. Nah, di situ diatur bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak, atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi, perjanjian kawin ini mengikat tidak hanya kedua belah pihak, tetapi juga mengikat pihak ketiga, seperti itu ya. Nah, dulu itu yang mengatur tentang perjanjian kawin itu adalah pasal 29 Undang-Undang Perkawinan gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu kemudian memperluas makna dari perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan ini tidak lagi dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan gitu ya, atau kita sebut dengan prenuptial agreement gitu ya. Tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan itu terjadi. Jadi kita sebut dengan postnuptial agreement. Nah, mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, itu dapat diketahui bahwa jika perjanjian kawin ini ingin mengikat atau berlaku juga bagi pihak ketiga, maka ini harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris begitu ya. Nah, biasanya nanti ketika kita sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah ini perjanjian kawin itu kita buat, kemudian kita laporkan ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Kemudian nanti pada saat akta perkawinan itu diterbitkan, di bagian belakang dari akta perkawinan, kalau dulu di samping ya, kalau sekarang di bagian belakang dari akta perkawinan itu akan ada catatan kecil gitu ya, bahwa akta perkawinan ini atau perkawinan ini dilangsungkan dengan adanya perjanjian perkawinan. Nah, mengapa perjanjian kawin ini harus didaftarkan? Perjanjian kawin ini harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, supaya pihak ketiga, jadi di luar dari pasangan suami istri gitu ya, pihak ketiga ini mengetahui dan juga tunduk dalam aturan perjanjian kawin yang sudah dibuat oleh pasangan tersebut. Nah, bagaimana jika ini kemudian tidak didaftarkan gitu ya? Nah, jika tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin ini hanya mengikat atau hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Jadi hanya berlaku bagi si suami dan juga si istri yang bersangkutan. Hal ini diatur di dalam pasal 1313, pasal 1314 dan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian ini hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang harus didaftarkan di pengadilan? Nah, sebenarnya sejak Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini berlaku, jadi sejak tahun 74 gitu ya, maka pendaftaran atau pengesahan atau pencatatan perjanjian kawin itu tidak lagi dilakukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Meskipun sebenarnya di dalam perjalanannya setelah tahun 74 itu, tetap beberapa notaris ini atau justru hampir semua notaris gitu ya, mendaftarkan perjanjian kawin ini di Pengadilan Negeri. Tapi kemudian dengan adanya putusan MK, Mahkamah Konstitusi, itu kembali memperkuat bahwa hanya dengan pencatatan atau dengan yang dibuat oleh notaris saja ini sudah cukup begitu ya. Kemudian nanti kita akan membawa akta notaris ini yang berupa perjanjian kawin ini pergi ke Dukcapil begitu ya, untuk kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi menjawab pertanyaan Anda, surat atau suatu perjanjian kawin itu dapat dikatakan sah apabila disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan gitu ya, atau pegawai pencatat perkawinan atau Dukcapil gitu ya, ataupun notaris, bukan di pengadilan negeri. Nah, bagaimana tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi pasangan yang beragama Islam? Nah, untuk pasangan yang beragama Islam, pencatatannya ini dilakukan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama gitu ya, nomor 2674 tahun 2017. Nah, surat Kementerian Agama tahun 2017 ini mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum
pada saat dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dan dapat dicatat oleh pegawai pencatat nikah gitu ya. Dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Nah, terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain itu akan tetapi perjanjian perkawinan atas atau perubahan atau pencabutan itu dibuat di Indonesia, maka pencatatan tersebut, pencatatan laporan gitu ya, perjanjian perkawinan itu harus dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh kantor urusan agama kecamatan atau KUA kecamatan. Nah, apa saja yang diperlukan gitu ya, syarat-syarat yang diperlukan apabila pasangan suami istri ini melakukan perjanjian perkawinan. Ya, bagi pasangan yang sebelum menikah ingin membuat perjanjian kawin, maka yang dibutuhkan adalah yang pertama, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan gitu ya. Fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan kemudian fotokopi salinan akta notaris perjanjian kawin yang telah dilegalisir. Nah, kalau memang kita buatnya selama perkawinan ini sudah berlangsung, maka kita akan memasukkan dengan buku nikah suami dan istri tersebut. Nah, nantinya kepala KUA kecamatan selaku dari pegawai pencatat nikah gitu ya, kemudian membuat catatan pada kolom bawah akta nikah atau kolom catatan status perkawinan pada buku nikah gitu ya, dengan menulis kalimat perjanjian perkawinan dengan akta notaris titik-titik gitu ya, nomor sekian telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal sekian gitu, atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia gitu ya, atau catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang dengan halaman terakhir gitu ya, pada halaman terakhir gitu ya. Kalimatnya itu juga hampir sama gitu ya, perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor sekian atas nama siapa dengan tanggal sekian gitu ya, kemudian ditandatangani oleh si pegawai pencatat nikah tersebut. Nah, setelah itu nanti buku nikah suami istri ini akan dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan yang sudah dicantumkan di dalamnya ya, di dalam buku nikah tersebut akan diserahkan masing-masing kepada para pihak gitu ya, kepada suami dan juga kepada si istri. Nah, tata cara bagi pasangan yang beragama selain agama Islam gitu ya. Jadi ini untuk pasangan yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lain-lain gitu ya. Pencatatan ini dilakukan berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri gitu ya, tahun 2017. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa sekarang ini perjanjian kawin itu kan dapat dibuat pada saat sebelum setelah menikah begitu ya, dalam masa perkawinan gitu ya. Nah, dengan akta notaris dan dilaporkan kepada instansi pelaksana atau unit pelaksana teknis gitu ya, atau kita sebut dengan UPT, instansi pelaksana. Nah, pelaporan ini kemudian nanti dari pejabat pencatatan sipil ini yang akan melakukan atau membuat catatan pinggiran pada register akta dan kutipan akta perkawinan, atau biasanya ditulis di bagian belakang dari akta perkawinan tersebut. Nah, apa saja syaratnya? Syaratnya sebenarnya hampir sama gitu ya, fotokopi KTP elektronik gitu ya, fotokopi kartu keluarga, dan juga fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya. Nah, apa saja syarat yang dibutuhkan apabila perjanjian kawin ini dibuat pada saat kita menikah gitu, atau selama dalam ikatan perkawinan gitu ya. Yang pertama, kita butuh fotokopi KTP elektronik, kita butuh fotokopi kartu keluarga, kita butuh fotokopi akta notaris yang sudah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya. Kemudian kita membawa kutipan akta perkawinan suami dan juga istri. Nah, sedangkan untuk pasangan yang melakukan pernikahan atau perkawinan di negara lain gitu ya, kemudian dia membuat perjanjian kawin di Indonesia, maka dia harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, fotokopi KTP elektronik, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya, kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain gitu ya. Jadi kalau di Indonesia akta perkawinan, di negara lain mungkin disebut dengan istilah yang berbeda gitu ya. Dan harus melampirkan surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain tersebut. Nah, begitu pula apabila kita ingin melakukan perubahan terhadap perjanjian kawin ataupun kita ingin melakukan pencabutan gitu ya terhadap perjanjian kawin, maka kita harus melaporkannya kepada UPT pelaksana gitu ya, atau kita harus melaporkannya ke Dukcapil gitu ya. Persyaratannya hampir sama, fotokopi KTP elektronik, KK, fotokopi akta notaris yang sudah dilegalisir, kemudian kutipan akta perkawinan suami dan istri, dan surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain kalau memang itu dibuat oleh
kalau itu juga didaftarkan di negara lain gitu ya, dan kemudian kita ingin melakukan perubahan. Nah, nanti kemudian pejabat pencatatan sipil itu akan membuat catatan di pinggir pada register akta ataupun di kutipan akta perkawinan gitu ya, atau menerbitkan surat keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain. Nah, nanti kemudian kutipan akta ini yang sudah dibuatkan catatan atau sudah dicatat gitu ya di bagian pinggir dari akta kawin atau di bagian belakang dari akta kawin ini diberikan masing-masing kepada pihak suami dan juga kepada pihak istri. Oke, demikian video kali ini. Semoga penjelasan saya kali ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan jawaban bagi kalian semua yang berencana ingin membuat akta perjanjian kawin atau akta perjanjian pisah harta. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, atau kalau ada pertanyaan berkaitan dengan perjanjian kawin, kalian bisa tanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya buat kalian satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.